Asoka membuat Devi duduk di sampingnya dan berbalik pada ibunya. Kau khawatir bahwa pernikahanku tanpa cinta itu tidak akan seperti sekarang ini. Aku berjanji kepadamu. Aku menerima Devi sebagai istriku dalam segala hal. Aku akan memberikan semua hak-hak istri, dan akan membuatnya bahagia. Dharma tersentuh. Asoka meminta dia untuk sedikit bersabar. Aku adalah anakmu, China. Aku akan perlu beberapa waktu. Tidak akan mungkin bagi kita membuat pernikahan kami berhasil dalam semalam saja. Kami akan pastikan itu, seperti halnya kami telah berteman gitu lama. Cinta menemukan jalan di mana ada kepercayaan. Bindusara tampak bangga pada anaknya. Asoka dan Bindusara membawa Dharma, di mana mereka semua akan makan bersama-sama. Dharma lega bahwa Devi telah mengambil tanggung jawabnya. Aku tidak khawatir sekarang. Devi akan mengurusmu. Asoka mengatakan, tidak ada yang bisa mengambil tempatmu. Bahkan, tidak ada yang bisa menggantikan seorang ibu dalam hidup seseorang. Kau adalah hidupku. Berjanjilah kau tidak akan pernah meninggalkanku. Dharma berkata, aku tidak akan kemana-mana. Setelah pernikahanmu, bukan berarti tugasku selesai. Aku harus membimbing Devi pada aturan dari keluarga kerajaan. Aku harus melihat Fit tumbuh dan pergi ke sekolah. Aku harus melihat kau memenuhi impian gurumu. Aku juga harus melihat Fit dan anak-anakmu bermain. Dharma merasa sakit, lalu pergi. Asoka meminta dia untuk sehat terlebih dahulu. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Jika kau berpikir tindakanmu menghancurkan 3 kehidupan, maka aku akan menikahi Kaurvaki. Ini akan menghapus rasa bersalahmu. Devi berhenti dan kaget. Dharma juga terkejut. Apa yang kau katakan? Asoka mengatakan, ketika ayah bisa menikah berkali-kali, maka mengapa aku tidak? Bindusara membuat dia menyadari bahwa Devi juga hadir di ruangan. Asoka menatapnya. Asoka memberitahu ibunya untuk makan terlebih dahulu. Devi meninggalkan sepiring makanan, dan pergi. Asoka menyuapi ibunya dengan tangannya. Devi melihat mereka dengan senang. Bindusara memberitahunya, biarkan aku merawat ibumu juga. Istirahat sebentar. Ibumu tidak pergi kemana-mana. Devi pergi. Bindusara mengatakan pada Asoka untuk pergi menyusul Devi. Dia telah mendengar perkataanmu. Dharma juga memberitahu dia untuk pergi. Dia adalah istrimu sekarang. Dia akan menghabiskan hidupnya denganmu. Bindusara setuju dengan dia. Kau pergi ke pasangan hidupmu, sementara aku akan bersama pasanganku. Asoka mengangguk. Biarkan aku tahu bila mana keadaan ibu memburuk. Bindusara berjanji padanya. Asoka pergi. Bindusara berbalik pada Dharma. Kau harus kuat sekarang. Karena aku harus menghukum Susima, Charumitra dan Siamak untuk kejahatan-kejahatan mereka. Aku akan membutuhkan bantuanmu untuk itu. Dramak menaruh tangannya di atasnya. Asoka melihat rombongan Kaurvaki pergi. Aku tidak bisa hidup dengan kebencian untukmu dalam hatiku. Lihatlah aku sekali saja. Kaurvaki mengatakan. Aku tidak melihat ke belakang bahkan hanya sekali, atau aku tidak akan mampu melupakan semuanya. Asoka berpikir aku tidak memiliki kekuatan untuk membencimu. Lihatlah aku sekali saja. Aku akan mengambil kata-katamu sebagai hati yang terluka, bukan putri dari Kalinga. Kaurvaki berpikir, aku adalah putri Kalinga, dan bukan orang yang dicintai Asoka. Dia lupa segalanya dalam 1 detik. Dia hanya Chen Asoka. Dia tidak ada hubungannya denganku. Asoka berpikir aku ingin melupakan semuanya. Ia membuang kalung dari lehernya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau akan menjadi begitu tak berperasaan satu hari.
Devi mengatakan, mengapa dia tidak menjadi seperti ini ketika dia meninggalkan hatinya. Asoka berbalik dan kaget. Kau mendengarku berbicara dalam tentang Kaurvaki, dan tidak bereaksi. Namun aku tahu kau terluka. Devi tampak sedih. Asoka bilang, aku hanya mengatakan itu untuk membuat ibu bahagia. Aku minta maaf. Devi menjawab, yang kau katakan tidak salah. Jika kau dan Kaurvaki bersama-sama lagi, maka tidak akan ada yang lebih bahagia selain aku. Aku akan pergi. Aku mungkin istri pertamamu. Tapi aku tahu dengan sangat baik bahwa Kaurvaki adalah, dan akan selalu menjadi cinta pertamamu. Kebenarannya adalah aku tahu aku tidak layak untukmu. Kita tidak cocok. Kau langit dan aku kotoran. Dia berbalik dan ekspresi menunjukkan rasa sakit saat ia berjalan pergi. Susima datang ke kamarnya. Chanda duduk di tempat tidur. Susima bilang, aku seharusnya tidak datang ke sini dalam keadaan mabuk. Tapi ini adalah malam pertamaku. Chanda menunduk. Susima berpaling sehingga Chanda mengambil tangannya. Dia menaruh tangannya semakin mendekat. Ini membuat Susima terkejut. Susima mencoba untuk membuka kerudungnya. Tapi Chanda tampak malu. Chanda menyajikan susu untuk Susima sesuai ritual. Susima menghabiskannya dalam sekali tegukan. Mereka saling melihat satu sama lain. Chanda menyentuh wajah Susima dan membuka sorbannya. Susima menarik Chanda kepadanya. Mereka hendak berciuman. Tapi ada yang mengetuk pintu. Chanda mengatakan, ada seseorang. Susima menjawab, aku tidak ingin gangguan hari ini. Ada ketukan lagi sehingga dia pergi untuk memeriksa. Susima menegur Siamak untuk merusak malamnya. Siamak mengatakan pada Susima, malam ini adalah kesempatan emas. Kita harus melakukannya malam ini saja. Kau akan melarikan diri besok. Aku ingin pergi ke Taxila malam ini. Aku ingin surat kerajaan sebagai jalan masuk ke Taxila. Susima berkata, lalu mengapa kau ingin merusak malamku? Bantuan apa yang kau inginkan dariku? Siamak mengatakan, aku ingin stempel kerajaan. Aku ingin menggunakannya untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Susima mengatakan, aku mengerti itu penting. Namun sekarang tidak ada yang lebih penting bagiku selain istriku. Susima menutup pintu dan kembali ke Chanda. Mereka mewujudkan pernikahan mereka. Dharma sedang tidur di kamarnya. Dia meminta air. Bindusara mengatakan kepadanya untuk beristirahat. Aku akan meminta pelayan untuk membawanya. Bindusara pergi keluar sendiri karena tidak ada pelayan di sana. Siamak berjalan dalam melihat Bindusara meninggalkan kamarnya. Dia masuk dengan diam-diam. Dia melihat peti itu. Dia mencoba untuk membukanya dengan patung. Dia berhasil membukanya. Dharma terkejut dan bangun.